pidato presiden yang seharusnya begitu penting, seharusnya begitu mendominasi pemberitaan, kemudian kalah dengan berita kematian seorang komedian yang bahkan saya terus terang mohon maaf juga nggak terlalu kenal dengan komedian ini gitu. Jadi ya ini harus dijadikan bahan evaluasi supaya ke depan pidato Presiden Prabowo lebih sesuai. Selamat malam semuanya. Hari ini hari Jumat ada dua berita besar yang sangat luar biasa menarik perhatian masyarakat, dan keduanya sebenarnya adalah dua berita yang sama sekali tidak ada hubungannya. Yang pertama adalah komedian Empo Alfa yang meninggal dunia hari ini, dan yang kedua adalah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana kenegaraan di sidang tahunan 2025. Ini adalah pidato perdana beliau sebagai presiden, dan itu seharusnya atau biasanya berkaca kepada pidato-pidato presiden sebelumnya yang disampaikan di sidang tahunan, itu sangat menarik perhatian. Dari dua kejadian yang nggak ada hubungan, yang sangat berbeda sama sekali ini, kita bisa melihat di media mainstream hari ini, ternyata Empo Alfa itu justru lebih menarik perhatian masyarakat, entah dari sisi interaksi, bacaan, dan komentar-komentar yang saya baca. Itu begitu trending, cukup mendominasi di semua berita media mainstream, entah itu Kompas, Detik, dan sebagainya. Meskipun secara jujur saya bisa bilang, saya juga nggak terlalu tahu. Saya nggak kenal bahkan dengan Empo Alfa. Saya nggak tahu dia ini siapa, komedian yang seperti apa dan pernah tampil di mana, saya terus terang saya nggak tahu, atau mungkin saya juga lupa gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian juga banyak yang nggak tahu. Tapi terlepas dari itu semua, berita meninggalnya Empo Alfa hari ini itu menjadi trending di semua platform media, entah itu media mainstream, media sosial, semua pembicaraan mengarah ke sana. Sehingga secara otomatis saya sebagai orang yang tidak tahu ini kemudian cari tahu gitu. Ini sebenarnya apa? Kok bisa lebih menarik perhatian dibandingkan pidato perdana Presiden Prabowo di sidang tahunan? Kenapa sampai kemudian Empo Alfa jauh lebih dibicarakan dan dibaca di platform media mainstream? Ternyata setelah saya coba cari tahu, videonya sempat viral katanya di tahun 2018 ketika dia mengajak suaminya untuk ke mall atau ke Alfamart. Jadi dia sudah dandan dan sebagainya, terus kemudian ngajak suaminya, kapan nih diajak jalan-jalan dan sebagainya gitu. Ya meskipun saya juga sekali lagi setelah saya ingat-ingat, saya nggak tahu. 2018 itu adalah video yang mungkin tidak muncul di feed atau di reel saya gitu ya. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa itu viral dan apa yang kemudian membuat itu viral. Tapi ya katanya gara-gara video tahun 2018 itu Empo Alfa kemudian diundang di acara TV, diundang di berbagai program, dan sampai menjadi pengisi acara tetap di beberapa acara TV. Dan ya setelah itu punya kedekatan dengan artis, bergaul dengan Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan sebagainya. Dan itulah hari ini yang kemudian membuat dia jadi ramai sekali dibicarakan, diberitakan soal kepergiannya yang terlihat sangat mendadak, padahal sebenarnya sudah cukup lama menderita atau sakit. Jadi beliau sudah sekitar 2 tahun yang lalu sakit, tapi kemudian semua itu dirahasiakan dan baru sekarang muncul kabarnya meninggal dunia. Sebenarnya ada banyak sekali artis yang meninggal dunia, yang meninggal di usia lebih muda juga, lebih muda dari Empo Alfa juga ada, yang lebih mengejutkan dari Empo Alfa juga ada. Tapi entah kenapa pemberitaan terkait Empo Alfa ini jauh lebih menarik perhatian masyarakat atau media hari ini, bahkan mengalahkan pembicaraan terkait sidang tahunan yang dilaksanakan di gedung MPR RI. Dan di hari menjelang hari kemerdekaan yang seharusnya itu begitu penting bagi Presiden Indonesia, apalagi menyampaikan pidato perdananya yang seharusnya sangat menggebu-gebu dan memberikan harapan kepada masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya lebih tertarik kepada berita Empo Alfa. Ini ini adalah sebuah keajaiban berita yang mungkin jarang terjadi di Indonesia. Karena biasanya yang masalah-masalah politik yang soal isu nasional itu biasanya lebih dominan, entah karena isi atau kejadiannya
begitu luar biasa, atau ya sponsor terhadap media-media biasanya cukup besar gitu, sehingga itu biasanya mendominasi pemberitaan. Tapi khusus tahun ini, sehebat-hebatnya pemerintah kalah pemberitaan dari Polmark. Dan saya kemudian coba merenung dan melihat ini sebenarnya ada apa gitu. Apakah karena masyarakat kita sudah agak putus asa dengan pemerintah, ya. Sudah terlalu banyak berita-berita buruk selama beberapa bulan terakhir dan itu sangat mengecewakan. Jadi sidang tahunan atau pidato perdana Presiden Prabowo di sidang tahunan dianggap biasa saja dan tidak diharapkan gitu ya. Atau merasa bahwa ya pidato Pak Prabowo dianggap percuma, tidak akan mengubah apa-apa karena ya selama ini pidato Presiden Prabowo ya masih seperti kampanye gitu. Kita sulit untuk membedakan antara Presiden Prabowo Subianto dan Capres Prabowo Subianto. Terlihat masih sama gitu. Pidato-pidatonya itu ya masih menggebu-gebu, masih mengkritik soal pemerintah, soal mafia, soal serakah nomik dan sebagainya gitu ya. Padahal sudah jadi presiden. Jadi mungkin orang juga melihat ini kayak masih kampanye gitu. Dan setelah saya coba dengarkan pidato Presiden Prabowo sekitar 1 jam lebih, memang isinya ada beberapa hal yang bagus dan layak kita apresiasi, tapi secara keseluruhan itu memang sulit untuk kita percaya gitu. Karena pidato presiden itu bagi saya itu jadi kayak orang makan durian gitu. Makan durian itu yang penting rasa akhirnya gitu. Kalau misalkan kita buka durian pertama manis, tapi kemudian di durian yang kedua itu nggak enak, maka yang kita ingat yang nggak enak ini. Pidato politik itu biasanya ya seperti itu gitu. Jadi pidato Presiden Prabowo ya meskipun sudah memaparkan bahwa ada banyak sekali hal yang sudah dilakukan gitu ya, tapi beberapa hal itu memang sulit untuk kita bisa percayai. Misalkan seperti data pengangguran terendah sejak tahun 98 katanya. Itu diyakini betul oleh Presiden Prabowo, disampaikan dengan penuh percaya diri. Tapi bagi kita, orang yang mendengarkan, itu sulit untuk kita percaya gitu. Kok mana bisa? Pengangguran hari ini banyak gitu. Dan soal cadangan beras yang katanya tertinggi sepanjang sejarah karena mencapai 4 juta ton, itu juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan ketika beras juga beberapa kali terlihat nggak ada gitu. Kalau kita lihat beberapa minggu kemarin kan, ada banyak sekali toko-toko yang ya kehabisan beras, termasuk di Alfamart, Indomaret yang biasanya menjual beras-beras premium seperti merek-merek yang kemarin diblokir itu gitu ya, yang dianggap bermasalah, ngoplos dan sebagainya, itu kan ya sempat nggak ada dan harganya juga ya tidak terjangkau banget gitu. Jadi ya apa gunanya punya cadangan 4 juta ton tapi di lapangan orang juga tidak menikmati dari kemewahan atau kebanyakan cadangan yang dimiliki oleh pemerintah kita. Jadi ya apalagi ketika bicara soal makan gratis misalkan, dengan segala klaim puluhan juta rakyat Indonesia, puluhan juta anak sudah makan siang gratis dan ini katanya berdampak kepada ekonomi sosial masyarakat, itu juga sulit untuk dirasakan ketika ya faktanya hari ini daya beli masyarakat ya masih buruk-buruk saja gitu. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, beberapa poinnya itu sulit untuk diterima, seperti omong kosong dan tidak sesuai yang ada di lapangan. Dan itu ibarat seperti laporan pertumbuhan ekonomi yang katanya 5,2%, tapi ya ternyata di kalangan masyarakat kan ya kita bisa melihat gitu. Terjadi daya beli masyarakat yang turun drastis dari semua barang-barang pokok yang seharusnya bisa dibeli dan daya belinya itu stabil gitu ya. Sekarang turun semua. Jadi pidato Presiden Prabowo jadi kalau kita perhatikan di semua sosial media yang men-share pidato atau link berita Presiden Prabowo, itu kalian perhatikan di Facebook terutama yang ada imo ketawanya gitu ya. Itu mayoritasnya orang ketawa. Karena nggak sesuai apa yang disampaikan, nggak terjadi di lapangan. Klaim soal pengangguran terendah sepanjang sejarah sejak tahun 98 itu adalah klaim yang sangat luar biasa, tidak masuk akal gitu, dan itu ditertawakan. Jadi ya mungkin inilah yang kemudian membuat masyarakat kita jadi seperti kayak percuma saja mendengar pidato-pidato pemerintah atau Presiden Prabowo karena itu nggak nyata.
apa yang disampaikan oleh Presiden nggak nyata. Justru di sisi lain, kebetulan di hari yang sama, ada berita yang lebih nyata, yakni meninggalnya seorang Mpok Alpa. Inilah yang kemudian menjadi pembanding isu gitu, atau pembanding berita. Karena ya ketika melihat yang satu pidato Presiden Prabowo perdana kalinya di sidang tahunan dan terlihat gak nyata, orang merasa tidak relate atau merasa tidak yakin dengan yang disampaikan. Di satu sisi ada berita yang benar-benar nyata, benar-benar meninggal dunia, dan itulah yang membuat orang jadi lebih tertarik untuk melihat dan mencari tahu kenapa Mpok Alpa meninggal dunia. Ya, ini harus menjadi bahan evaluasi dan koreksi kepada Presiden dan pemerintah, atau terutama orang-orang yang menyiapkan pidato Presiden hari ini, karena ya kasihan sekali negeri ini ketika pidato Presiden yang seharusnya begitu penting, seharusnya begitu mendominasi pemberitaan, kemudian kalah dengan berita kematian seorang komedian yang bahkan saya terus terang mohon maaf juga nggak terlalu kenal dengan komedian ini gitu. Jadi ya ini harus dijadikan bahan evaluasi supaya ke depan pidato Presiden Prabowo lebih sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan tidak berdasarkan data-data yang ngawang-ngawang atau ngambang gitu ya, yang berdasarkan hanya data asal Bapak senang saja supaya nggak marah dan kemudian bangga dengan kinerja bawahannya. Itu kan yang terjadi hari ini. Pak Prabowo tuh seperti ditipu habis sama bawahannya gitu ya, dibuat data-data yang bagus dan menarik, padahal sebenarnya ya nggak begitu. Ya karena bagaimanapun pada akhirnya kita semua hari ini warga negara Indonesia, mau di Pilpres lalu pilih 01, 02, atau 03, siapapun yang kita pilih di Pilpres lalu, bagaimanapun kita adalah WNI yang hari ini satu-satunya harapan ya kepada Presiden. Satu-satunya Presiden di Indonesia hari ini ya baru Pak Prabowo gitu, nggak ada yang lain. Dan kita hanya bisa berharap ke Pak Prabowo, sehingga ya semoga ini bisa dievaluasi dan didengar agar bawahan Presiden Prabowo bisa menyampaikan data yang lebih benar dan tidak menipu. Toh nggak ada salahnya kalau memang ada masalah, supaya nanti bisa dievaluasi dan dikoreksi. Toh di pidato Presiden Prabowo yang lain juga menyampaikan kok masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Jadi kenapa data-data soal pencapaian pemerintah itu dibuat sangat bombastis? Jadi nggak sesuai. Jadi membuat masyarakat jadi tertawa dengan pidato yang seharusnya membanggakan. Kan kasihan gitu. Eman lah seorang presiden yang sudah dipilih ya, secara demokrasi, sudah dipilih secara Pilpres 2024. Kenapa kemudian diberikan panggung yang begitu buruk seperti ini? Jadi semoga semua bawahan Pak Prabowo bisa melihat atau memperbaiki agar ke depan kalau ada pidato dari presiden itu sesuai dengan kondisi atau kenyataan di masyarakat hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.